Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2026 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dan dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara mengistirahatkan seluruh peserta upacara. Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Peserta upacara disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional ke-67 1 2 Mei 2026 siap dimulai. Laksanakan. Penaikan bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus jalan 4 terus jalan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, khususnya pahlawan di bidang pendidikan, dan terkhusus lagi kepada Bapak Ibu Guru yang telah mendahului kita, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak sambil berdoa, semoga arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Kelas 5 yang masih juga mempermainkan pecinya tolong dipakai dan ikuti kegiatan ini sampai selesai dengan tertib. Bisa? Bisa kelas 5? Oke. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk amanat seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Dalam upacara ini saya akan membacakan pidato dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat para tokoh pendidikan, para guru, pendidik, dan tenaga kependidikan, para pelajar, anak-anak Indonesia hebat di tanah air dan di mancanegara. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita bersyukur atas rahmat, nikmat, dan karunia yang dilimpahkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita semua dan kepada bangsa Indonesia. Puji syukur, alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat walafiat dan kehidupan bangsa dan negara yang aman, rukun, dan damai. Bapak, Ibu, pelajar, dan seluruh insan pendidikan yang budiman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan, dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara, meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem AMO, asah, asih, dan asuh. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya adalah proses mencerdaskan kehidupan, membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan adalah proses yang menumbuh kembangkan potensi manusia. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, terampil, mandiri, sehat jasmani dan rohani, jujur, bertanggung jawab, demokratis, dan kepribadian utama lainnya. Sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendidikan pembelajaran mendalam atau yang kita kenal dengan deep learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk melaksanakan pembelajaran mendalam sebagaimana mestinya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menetapkan 5 kebijakan strategis. Pertama, program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi yang dimaksud agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana yang memadai. Kedua,
pemenuhan kualifikasi serta peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru. Kunci keberhasilan pendidikan terletak pada guru sebagai teladan, agen pembelajaran dan peradaban. Guna memenuhi kualifikasi guru, pemerintah memberikan beasiswa 3 juta rupiah tiap semester untuk guru-guru berpendidikan diploma 4 atau setara S1 melalui program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL di kampus yang memenuhi ketentuan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Ketiga, pembelajaran mendalam juga perlu diintegrasikan dengan penguatan karakter melalui penciptaan budaya dan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman, baik fisik, sosial, dan spiritual, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto tentang budaya asri, aman, sehat, risiko, dan indah. Kita bangun atmosfer sekolah sehingga bisa menjadi rumah kedua bagi semua murid. Sekolah adalah sarana pembangun integrasi dan kohesi sosial melalui layanan pendidikan yang inklusif, holistik, dan saling menghormati. Diperlukan usaha bersama agar sekolah bebas dari segala bentuk perundungan dan kekerasan, termasuk program penguatan pendidikan karakter adalah penerapan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Makan bergizi gratis, pagi ceria, upacara bendera, pramuka untuk membentuk jiwa dan kepemimpinan, dan berbagai penguatan karakter melalui experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman dan hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Kementerian yang meluncurkan album lagu anak dan lagu-lagu yang menumbuhkan semangat dan hidup rukun, toleransi, dan saling menghormati. Melalui lagu, nilai-nilai utama dapat terinternalisasi ke dalam jiwa dan kepribadian. Keempat, peningkatan kualitas pembelajaran dan capaian pendidikan melalui gerakan literasi, numerasi, dan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta tes kemampuan akademik. Kelima, bagaimana memberikan kesempatan pendidikan yang luas dengan layanan pendidikan yang mudah, murah, dan fleksibel. Mereka yang tidak dapat belajar karena faktor ekonomi, domisili, budaya, keamanan, dan keadaan fisik, serta faktor penghambat lainnya, dibukakan kesempatan melalui sekolah satu atap, pembelajaran jarak jauh, komunikasi belajar, sekolah terbuka, dan layanan pendidikan lainnya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dengan peningkatan sekolah inklusi, sekolah luar biasa, dan pendidikan inklusi berkeadilan berbasis masyarakat. Bapak, Ibu guru, para pelajar, dan insan pendidikan yang budiman, dalam 18 bulan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah meletakkan fondasi pendidikan bermutu untuk semua melalui berbagai regulasi dan ekosistem yang mengintegrasikan 4 pusat pendidikan, yaitu pendidikan berada di sekolah, keluarga, masyarakat, dan media. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, dunia usaha, dan lembaga-lembaga yang berkomitmen memajukan pendidikan. Kementerian menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga mitra di dalam dan di luar negeri yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Akhir kata, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Mindset atau pola pikir yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus. Tanpa ketiganya, semua kebijakan itu hanya akan berhenti sebagai program dan formalitas yang sekedar ditandai dengan capaian angka
angka-angka kualitatif. Selamat Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Mari kita perkuat kerjasama mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua menuju Indonesia yang cerdas, maju, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Menyanyikan lagu wajib nasional Padamu Negeri dan Wajib Belajar. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum memulai doa, izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Bagi yang beragama lain berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia dan nikmat-Mu. Pada hari ini kami dapat memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam keadaan sehat dan penuh rasa syukur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, pada momentum Hari Pendidikan Nasional ini kami mengenang jasa besar Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional. Muliakanlah beliau di sisi-Mu dan berilah kami kekuatan meneruskan perjuangan beliau untuk mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha memberi kesejahteraan, berilah kekuatan dan kesejahteraan lahir maupun batin kepada para guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan seluruh insan pendidikan agar mampu mendidik penuh cinta kasih untuk melahirkan generasi yang unggul, yang memiliki kompetensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, serta komunikasi. Ya Allah, Tuhan yang Maha melindungi dan Maha memberikan keamanan, berilah kami kemampuan untuk mewujudkan budaya sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Sekolah yang menjadi rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, minat, dan bakatnya secara optimal. Ya Allah, Tuhan yang Maha mendengar, kabulkanlah doa dan harapan kami. Ridhoilah setiap langkah kami dalam memajukan pendidikan Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa barakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan. Acara selanjutnya